Selamat datang kembali di Lelaku Channel bersama dengan saya Tio Pakunidowo. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang ingin menceritakan kisah-kisah mistisnya dan pengalaman yang pernah dialami. Baik, langsung saja kita dengarkan kisah-kisah mistisnya. Terima kasih Mas Dor sudah bersedia main di tempat kami. Siap Mas Tio. Mas Dor ini kegiatannya apa nih dalam waktu dekat ini? Kalau waktu-waktu dekat ini yang jelas saya masih kuliah ya Mas ya. Masih kuliah nggih. Tapi satu sisi saya juga sebagai driver wisata Mas. Oh. Dari tahun 2018 sampai detik ini. Driver nih jenengan. Driver wisata ya, driver wisata. Udah lama juga berarti ya. 2018 sih Mas. Khususnya saya driver wisata itu di rental. Rental. Sangat berpengalaman dari mobil. Ya masih sinau lah Mas kasarnya. Iya Mas. Mungkin jenengan bisa bercerita pengalaman di perjalanan itu bagaimana? Kalau pengalaman di perjalanan sangat banyak ya Mas ya. Terutama pengalaman mistisnya yang saya alami. Salah satu contoh yang saya ceritakan tahun 2018 pada saat COVID. Habis 2018 Mas. Sekitar 2019 mau 2020 awal-awal COVID. Oh iya, awal-awal COVID. Awal-awal COVID. Ya, saya masih ingat awal-awal COVID itu saya bawa trip pendakian dari Bekasi Mas. Dari Bekasi. Dari Bekasi menuju Jambi. Jambi. Ya, Jambinya itu Gunung Kerinci Mas, Kayu Aru. Gunung Kerinci. Ya. Di situ Mas. Nah, di perjalanan pada saat saya sampai di suatu daerah di daerah Sumatera. Yeah. Tepatnya pukul 5 sore Mas, saya masih ingat betul itu kejadian itu. Posisi saya habis tukeran dengan driver satunya. Karena saya habis istirahat, saya tukeran. Tidak sengaja saya melihat spion tengah mobil itu Mas. Spion tengah mobil itu nggih? Iya. Posisi saat itu saya bawa kendaraan Elf Mas. Elf. Iya. 18 orang lah. Nggih. Itu di kursi paling belakang Mas. Ya. Itu saya melihat ada sosok hitam besar rambutnya segini. Yang duduk di tengah-tengah kursi paling belakang. Padahal kursi paling belakang itu pada saat itu saya tekuk Mas, karena dipakai untuk tempat barang, tas-tas para pendaki. Oke. Berarti itu nggak mungkin kalau diduduki sama. Nggak mungkin Mas. Kalau kita pikir logisnya nggak mungkin Mas. Tapi di situ di spion tengah yang saya lihat ada sosok hitam besar warna hitam. Berambut panjang maaf, itu duduk di tengah-tengah kursi paling belakang itu. Kursi paling belakang. Dan itu saya lihat hanya hitungan detik Mas, karena saya mau lihat belakang terus saya fokus depan lagi, tapi kok saya pikir loh ada apa ini, kok saya kayak ada yang aneh, di belakang ada sosok hitam besar yang duduk, padahal di situ bukan tempatnya untuk duduk orang gitu loh Mas posisinya. Ada di situ gitu. Lalu saya pastikan lagi, saya lihat udah nggak ada Mas. Udah nggak ada. Jangan tengok lagi udah nggak ada gitu. Sudah nggak ada Mas. Hanya hitungan detik itu Mas. Hitungan detik. Lalu lanjut saya jalan, saya lihat spion lagi, muncullah sosok itu kembali Mas. Muncul lagi itu. Sosok hitam. Sosok yang sama itu nggih. Sosok yang sama Mas. Hitam besar, rambutnya segini Mas. Kurang lebih ya sepinggang lah. Nggih. Rambutnya gondrong lebat gitu Mas. Kalau boleh tahu bisa dideskripsikan itu Mas, apakah sosok itu seorang wanita atau seorang laki-laki? Kalau yang saya lihat dari visualnya itu saya kurang bisa menilai apakah sosok ini sosok wanita ataupun laki-laki, karena hanya bayangan hitam dan memiliki rambut yang panjang Mas. Yang jelas hitam rambutnya panjang gitu nggih? Iya Mas, hanya seperti itu. Terus kalau dilihat apa ya,
Saya pikir-pikir seperti hanya bayangan seperti itu. Seperti hanya bayangan. Terus ketika jenengan melihat itu, apa yang Anda lakukan? Yang saya lakukan adalah saya hanya yang pertama menyebut dan mendoakan semua arwah orang-orang yang meninggal baik secara wajar maupun tidak wajar di jalan yang saya lalui itu, Mas. Saya hanya melakukan hal itu dan saya mohon perlindungan untuk perjalanan saya. Hanya seperti itu. Dan alhamdulillah puji Tuhannya, setelah saya melakukan hal seperti itu, akhirnya saya sampai tujuan dan balik lagi ke lokasi awal penjemputan. Tidak ada suatu gangguan yang saya alami, Mas. Tapi posisi itu cuma jenengan guys yang melihat itu? Iya, hanya saya. Jadi saya pastikan ke driver samping saya itu, opo sih? Kalau ngaku randelok kayak gitu. Masalahnya kalau misalnya Jawanya ya, Mas ya. Seperti itu. Jadi ya hanya saya yang melihat. Terus kalau dari penumpang juga, saya rasa tidak ada yang melihat sih, Mas, karena posisi penumpang itu hanya 1-2 orang yang bangun, yang lainnya tidur, Mas. Tidur. Mungkin itu, Mas, salah satu kejadian yang saya alami. Tapi ada lagi, Mas. Ada lagi. Posisi itu saya di jalan tol di daerah Jawa Barat sih, Mas, tepatnya di Subang. Di Subang ya? Daerah Subang, kalau nggak salah Kalijati itu. Iya, Kalijati Subang. Jadi itu saya sedang mengantarkan rombongan dari Jogja menuju ke Jakarta, Mas. Jakarta. Posisi jam 3 pagi. Jam 3 pagi itu keberangkatan atau? Saya berangkat itu, Mas. Oh, berangkat jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Oh, enggak, Mas, maksudnya saya berangkat dari sini itu jam-jam 9 malam. 9 malam. Ya. Jam 9 malam dan jam 3 pagi itu saya sudah sampai di daerah Subang. Memang saya memicu kendaraan itu agak cepat, Mas, saat itu. Rata-rata kecepatan di 100-120 lah. 120 km per jam gitu. Iya. Dan waktu saya sampai Subang itu, Mas, sekitar jam 3 pagi, saya melihat ada sosok yang merangkak dari pinggir jalan tol nyebrang menuju ujung jalan tol. Yang satunya merangkak, Mas, jam 3 pagi. Bentar, Mas, boleh diceritakan sosoknya tuh bagaimana, dideskripsikan mungkin, Mas? Kalau yang saya lihat itu saat itu hanya memakai jubah putih, terus rambutnya juga panjang, tapi tidak terlalu panjang seperti yang saya lihat tadi awal di Sumatera. Panjang, merangkak, dan saya melihat seperti ibarat tangannya ada 4, Mas. Jadi kakinya tuh kayak tangan, Mas. Jadi kayak melata gitu loh, Mas. Tapi untuk face-nya kelihatan nggak, Mas? Nggak kelihatan, Mas, karena itu nunduk seperti ini, terus dia merangkak dengan sangat cepat. Berarti cuma Anda melihat itu cuma hitungan detik gitu? Hitungan detik, Mas. Itu. Dan yang saya lakukan saat saya melihat sosoknya itu, seketika saya langsung menginjak rem, Mas. Saya menginjak rem dan penumpang yang saya bawa itu kaget semua. Berarti semua itu kaget gitu? Kaget karena saya mendadak menginjak rem. Dan mereka pada bertanya, ada apa, Mas? Ada apa, Mas? Saya nggak bisa jawab itu, Mas. Jenengan diam saja itu? Saya diam saja, Mas, karena saya masih kaget, Mas. Benar-benar kaget. Dini hari jalan tol ada yang nyebrang merangkak, Mas. Iya. Saya masih, aduh, apa ini? Yang ada di pemikiran saya tuh apa ya, Mas? Macem-macem lah udah. Saya udah nggak bisa mikir apa-apa ya, Mas. Yakin, Mas. Terus apa yang Anda pikirkan setelah itu, yang mungkin Anda mencoba positive thinking atau bagaimana? Yang ada di pikiran saya saat itu, ya mungkin saya hanya halusinasi. Seperti itu, Mas. Saya hanya halusinasi. Tapi kalau dipikir halusinasi, ini sangat nyata, Mas, sosoknya ini. Kelihatan jelas bahwasannya sosok ini merangkak, Mas. Itu laki-laki yang melihat hanya jenengan atau ada yang melihat selain jenengan? Kalau yang ini hanya saya, Mas. Laki-laki hanya saya. Tapi bisa saya pastikan kondisi saya fresh, saya tidak ngantuk, saya tidak capek, Mas.
karena saya habis istirahat itu posisinya, Nggih. habis masuk rest area, keluar rest area, tidak jauh dari rest area saya mengalami hal seperti itu. Itu Mas. Sangat menarik ini Mas ceritanya. Itu benar-benar shock saya Mas di situ. Kaget, yakin seumur-umur Mas. Ada orang merangkak secepat itu. Ya nggak tahu itu orang atau apa, tapi kalau dibikin orang nggak mungkin Nggak sih Mas. mungkin. Jalan nyebrang di jalan tol itu kan. Iya, makanya itu Iya. kan. Mungkin itu sih Mas. Terus kalau pengalaman yang lain ada lagi Mas. Jadi saya bawa satu keluarga. Ada bapak, ibu, sama anak. Anaknya masih kecil Mas. Masih kecil, sekitar ya di bawah 3 tahun lah. 2 tahun setengah. 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun setengah. Terus saya bawa rombongan keluarga ini dari Semarang ataupun ya sekitarnya lah Mas, dari Jawa Tengah lah ya, Nggih. menuju ke Jawa Barat. Itu. Nah, posisi saya sudah sampai di Jawa Barat. Saya melewati suatu daerah, melewati suatu jalan. Setelah saya melewati jalan itu, anak yang saya bawa ini Mas, satu keluarga ini kan Iya. tadi ada anaknya nih. Nggih. Adiknya ini nangis Mas, nangis rewel, tapi anehnya nangisnya nggak mengeluarkan air mata Mas. Dan itu terjadi dari saya selepas jalan yang saya lalui tadi sampai tujuan hingga saya balik lagi ke tujuan lokasi awal berangkat tadi. Nggih. Jadi dari lepas jalan itu sampai tujuan di Jawa Barat sekitar 2 harian lah kita ada acara di sana, lalu balik lagi ke Jawa Tengah, tidak berhenti rewel Mas, nggak berhenti nangis. Pada waktu itu apakah dari jenengan atau dari pihak penumpang itu cari tahu apa sih sebabnya kok si anak kecil itu kok rewel tuh? Kalau saya sih berusaha positive thinking ya Mas ya. Mungkin anak ini lelah, anak ini sedang gak enak badan, Nggih. atau apapun sehingga menyebabkan anak ini rewel. Kan kalau anak kecil wajar ya Mas ya, Ya. dalam keadaan capek, keadaan lelah, keadaan mungkin gak enak badan, pasti mereka akan rewel kan wajar. Iya. Seperti itu yang ada dalam pikiran saya. Nggih. Tapi singkat cerita, saat di Jawa Barat itu orang tuanya ini sempat menghubungi beberapa orang yang dianggap pintar lah Mas. Orang pintar gitu nggak? Iya. Untuk mencari tahu kenapa anak ini rewel terus. Karena anak ini nggak mau makan Mas. Nggak mau makan. Nggak mau makan. Nggak mau makan, nggak mau tidur. Tidur pun hanya hitungan menit. Terus minum juga susah. Habis itu tidak mau lama-lama di dalam mobil Mas. Kalau boleh tahu dari anak kecil itu apakah selain rewel itu mengalami atau sakit atau demam atau bagaimana? Nggak ada sih Mas. Kalau saya lihat dari fisiknya anak ini sehat-sehat aja. Jadi cuma rewel itu nggih. Hanya rewel. Itu di Rewel. sepanjang perjalanan atau di titik-titik tertentu saja Mas? Sepanjang perjalanan setelah saya melewati suatu jalan Mas, daerah Jawa Barat, hingga saya sampai lokasi tujuan dan kembali lagi ke lokasi awal tadi, Nggih. daerah Jawa Tengah. Anak ini bergejolak terus Mas. Setiap kali naik ke atas mobil, ke dalam mobil itu pasti selalu jerit-jerit, nangis, rewel. Nah, itu saya bisa bayangkan posisi saat itu Mas. Saya bawa kendaraan aja nggak nyaman Mas, nggak nyaman. Saya udah mikir aneh-aneh itu. Tapi boleh diceritakan suasana kendaraan jenengan itu gimana Mas? Kalau kendaraan yang saya bawa itu dari segi teknis dan lain sebagainya normal Mas. Normal. Karena begitu sampai lokasi tujuan ya Jawa Barat, itu saya cek dari kaki-kaki, mesin, semua hingga saya cuci bersih kendaraan itu, nggak ada suatu kejanggalan Mas. Nggak ada. Saya nggak menemukan suatu kejanggalan yang ada di kendaraan saya ini. Tetapi setelah anak ini naik ke atas mobil untuk melanjutkan perjalanan itu,
sama aja, kembali lagi, rewel, nangis. Ya pokoknya kasarannya anaknya udah nggak mau ada di dalam mobil itu, Mas. Saya juga nggak tahu. Dan saya tanya ke orang tuanya pun, setelah orang tuanya tanya ke beberapa orang normal ya, atau orang pintar ya, Ya. itu tidak menemukan jawaban, Mas, di situ. Hanya menganggap bahwasannya anak ini kecapean. Kecapean. Anggapannya hanya Anggapannya kecapean. hanya kecapean. Hanya seperti itu. Tapi apakah dari jenengan atau dari pihak penumpang itu mencari tahu apa sih sebabnya si anak kecil itu rewel, Mas? Atau penyelesaiannya bagaimana? Oh iya, Mas. Jadi singkat cerita, setelah saya sampai di Jawa Tengah, di tujuan keberangkatan saya tadi, saya kembali ya habis dari Jawa Oke. Barat, itu saya dikabarin oleh bapaknya anak ini Nggih. bahwasannya saya menginjak darah orang meninggal di jalan, Mas. Di jalan. Tapi jenengan nggak tahu itu titiknya di mana. Nggak sadar nggih berarti. Saya tidak tahu persisnya tuh di mana. Yang jelas saya sudah mengambil kesimpulan bahwasannya oh pasti di daerah jalan ini nih yang tadi yang tadi saya lewati seperti itu. Saya hanya mengambil kesimpulan seperti itu. Oh mungkin di jalan ini. Tapi selama saya bawa kendaraan saya nggak merasa, Mas, injek yang namanya darah orang kecelakaan itu saya nggak ngerasain. Dari kondisi jalan yang jenengan lewati juga nggak ada. Dari visualnya pun saya nggak ngelihat, Mas. Kalau gimana ya? Itu saya jalan posisinya tidak malam hari ya, Mas, ya, siang hari. Nggih. Otomatis kalau saya menginjak darah kan terlihat, Mas. Lihat. Itu saya nggak lihat, Mas, sama sekali, Mas. Ada bercak darah yang saya injak itu saya nggak lihat. Dan itu katanya bapaknya tadi, Mas. Ya. Setelah dibawa ke orang pintar yang di daerah asalnya, memang belum lama setelah saya lewati itu, sebelum saya lewati maksudnya, sebelum saya lewati itu ada kecelakaan di situ dan korbannya meninggal dunia dan darahnya berceceran kemana-mana. Habis itu saya injak, tapi saya nggak lihat, Mas, ada darah di situ, Mas. Nah, terus katanya bapaknya ini, jadi anak ini kena sawan dari darah orang yang meninggal di jalan tadi, Mas. Mungkin sawannya orang meninggal ini ngikutin anaknya atau gimana, saya kurang paham lah kalau seperti itu ya. Tapi ya kondisi ini sudah diselesaikan itu, Mas? Sudah, Mas. Jadi sudah disarati gitu nggih? Ya, kasarannya saya ngobrol dengan bapaknya tadi, beliau sudah berkomunikasi dengan sesepuh yang ada di daerah asalnya. Iya. Dan sudah dibersihkan lah. Akhirnya setelah dari situ saya kembali ke garasi, mobil juga saya bersihkan, Mas. Saya doakan juga supaya ke depan tidak ada hal-hal yang terjadi seperti itu lagi. Itu sih, Mas. Mungkin sebelum closingan, mungkin jenengan masih ada cerita yang menarik atau mistis lainnya yang jenengan paling ekstrim gitu istilahnya. Apa ya, Mas ya? Oh, ada, Mas. Jadi belum lama, Mas, tahun 2022 saya bawa kendaraan menuju lagi-lagi Jawa Barat ya, Mas ya. Jawa Barat, iya. Lagi-lagi Jawa Barat, dan di situ saya berangkat dari Jawa Tengah sekitar jam 6 sore, Mas. Jam 6 sore. Dan tepatnya pukul 12.00 itu saya sampai di rest area 206 itu daerah Brebes, Mas. Brebes ya. Saya istirahat di situ, saya cuci muka, saya makan, saya ngopi lah biar fresh kembali ya, Mas ya. Habis itu saya melanjutkan perjalanan. Tidak lama setelah saya melanjutkan perjalanan itu, Mas, itu tepatnya di tol Cipali, kilometernya saya lupa, dan waktu itu sekitar jam-jam 1:30, 2 dini hari ya, Mas ya.
saya berjalan di lajur kanan, Juru kanan. lajur jalan tol Nggih, jalan tol. yang paling kanan, dengan kecepatan mobil yang saya bawa itu sekitar 100 sampai 120 km per jam lah Mas. Nggih. Di situ memang tidak ada lawan kendaraan ya Mas ya. Jadi memang benar-benar saya itu sendiri. Depan saya pun ada bis tapi sangat jauh Mas, mungkin 1 km ada lah ya. Nggih. 1 km ada, dan di belakang saya itu sekitar ya 600 meteran lah ada kendaraan lagi. Nggih. Jadi memang tidak ada kendaraan yang di dekat saya Nggih. saat itu. Saat itu saya melaju dengan sangat kencang 100 km per jam tanpa saya sadari Mas, dari sisi kiri ini kendaraan yang saya bawa ini disalip oleh rombongan kereta kuda Mas. Kereta kuda, Mas. Saya disalip rombongan kereta kuda Mas. Berarti rombongan itu banyak. Merinding saya Mas. Masih teringat itu. Masih sangat teringat jelas Mas. Bentuk kereta kudanya seperti Masih, apa? Mas. Masih, Bisa Mas. dideskripsikan, Mas. Jadi kondisi saya memacu kecepatan 100 km per jam Mas. Saya diselip rombongan kereta kuda seperti rombongan kereta kudanya Nyi Roro Kidul lah Mas kasarannya. Jadi Nggih. yang hanya pakai satu ban itu Mas, maksudnya Iya. kereta yang bannya hanya satu lalu kuda seperti itu. Iya. Tapi kudanya ada beberapa. Mm-mm. Tapi itu rombongan Mas. Banyak Jadi, berarti. banyak Mas, lebih dari 4 kereta kuda. Nggih. Tapi berbeda-beda jenis. Iya. Yang paling depan ada beberapa kuda, ditarik beberapa kuda. Nggih. Yang tengah hanya satu kuda, yang belakang itu mungkin lebih dari 8 kuda itu Mas. Dan yang paling jelas saya lihat kereta kuda nomor 2 tidak ada kusirnya Mas. Nggak ada kusirnya. Nggak Ya? ada kusirnya Mas. Itu sangat jelas Mas. Jadi saya bawa kendaraan seperti ini Mas ya. Saya lihat kiri. Ih, ini kok ada yang nyelip saya kereta kuda. Saya di tol ini. Itu batin saya Mas. Iya. Saya lihat speedometer, loh 100 km per jam. Loh, apa ini? Apa ini? Saya langsung nyebut nama apa ya? Tuhan saya lah, Mas. Nggih. Saya langsung minta pertolongan di situ, Mas. Benar-benar saya takut, Mas. Tidak lama saya lihat depan rombongan itu perlahan menghilang, Mas. Menghilang ya. Menghilang. Lalu saya lambatkan laju kendaraan saya dan saya menepi, tapi tidak berhenti ya Mas, saya menepi ke Oke. lajur sebelah kiri. Saya lambatkan kendaraan saya sekitar saya jalan itu 60 km per jam lah ya. Nggih. Lalu saya sempat nyalain lagu rohani lah Mas, itu dalam Iya. mobil Mas. Kalau saya kan di agama saya lagu Iya. rohani itu. Karena saya benar-benar takut di situ Mas. Dan saya tanya penumpang yang kiri saya nih, Pak, Bapak tadi lihat? Iya Mas, lihat. Apa Pak? Nanti aja, kalau udah sampai saya cerita. Oh, Kayak berarti gitu, Mas, kejadian jawabannya. itu nggak cuma Mas yang lihat nggih? Enggak Mas, itu penumpang samping saya juga lihat Mas. Karena penumpang samping saya nggak tidur Mas, hanya belakang yang tidur. Sangat menarik ini ceritanya. Itu Mas, dan nggak lama setelah itu akhirnya saya diselip lagi Mas. Tapi Iya. saya positive thinking aja lah ya. Ya. Mungkin hanya halusinasi atau gimana, ataupun ya mungkin dari mereka menunjukkan eksistensi, tapi memang tidak saya anggap begitu gimana ya Mas ya. Oke. Yang penting saya berdoa, yakin, dan selamat gitu. Iya. Baik Mas, ceritanya sangat menarik sekali Mas. Mungkin sebelum closingan, jenengan ada pesan-pesan untuk pemirsa semua ketika mungkin kita berhadapan dengan makhluk-makhluk dunia lain, atau kita sedang melihat sosok bayangan atau apa, mungkin cara menyikapinya bagaimana Mas? Oh iya Mas, kalau menurut saya tetap tenang ya Mas ya. Kita harus tetap tenang, jangan panik. Yang kedua, kita harus tetap sadar bahwasanya kita hidup di dunia ini berdampingan dengan mereka-mereka yang tidak terlihat. Nggih. Kita harus bisa menghormati, menghargai Mas. Dan yang ketiga, kita harus mempertebal iman. Nggih, nggih. Karena menurut saya 3 hal itu adalah kunci utama untuk menghadapi situasi-situasi yang seperti tadi lah Mas. Berarti intinya kita harus tetap mempertebal iman dan kita tetap
harus berdoa gitu nggih Mas? Iya Mas, ya. Baik Mas, terima kasih Mas. Siap, sama-sama Mas Tio. Terima kasih. Baik, itu tadi cerita dan kisah-kisah mistis yang sudah diceritakan oleh narasumber. Bagi teman-teman semua yang tertarik untuk bercerita, bisa langsung saja tulis di kolom komentar dan nantinya akan kita pilih untuk kita ulik ceritanya. Dan jangan lupa bagi teman-teman semua tetap dukung channel kita dengan cara like, subscribe, dan share. Terima kasih.